Ladies and gentlemen, the orchestra consists of 70 musicians from across the G20 countries and will be led by the remarkable Indonesian conductor, Yunis Tong, under the supervision of Ananda Sukarlan, our acclaimed pianist and art director. I am thrilled to invite you to listen to the harmony of Gotong Royong to be performed by the G20 Orchestra. Hai Sobat Antara, senang sekali ada Ovi yang menyapa Sobat Antara dalam Berisik Berita Asik. Waduh, berita-berita kemarinan ini asik banget buat dibahas. Salah satunya jika Sobat Antara ngeh atau notice, itu adalah berita tentang penampilan orkestra G20 atau G20 Orchestra yang performnya itu di pelataran Candi Borobudur tepat di tanggal 12 September 2022. Kenapa ini jadi asik untuk dibahas? Karena mendapatkan pujian juga dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Bapak Nadiem Makarim terpukau dengan penampilan orkestra tersebut. Nah, kalau kita bahas lebih lanjut tentang orkestranya Sobat Antara, akhirnya muncul satu nama yang menarik perhatian. Beliau ya bahasanya. Beliau adalah seorang konduktor, di mana konduktor perempuan yang memimpin orkestra G20. Seperti apa sosok Yunis Tong yang sering banget kalau Sobat Antara baca di berbagai artikel. Kita akan ngobrol langsung di podcast Berisik kali ini sekali lagi bersama Yunis Tong. Halo. Nggak bawa ini ya pasukannya ya di G20 ya, sendiri aja datang. Mereka udah pulang semua. Tapi ini Yunis Tong sendiri, aku manggilnya Yunis, ya, kakak Yunis atau Yunis aja ya. Jadi Yunis Tong, waduh, congratulations sekali lagi untuk penampilan di Borobudur kemarin. Ini benar-benar luar biasa sekali. Pak Nadiem bilang harmoninya indah. Tapi terpuji saya. Iya. Nah, dibalik terpuji karena harmoni indah, ini pasti perjalanannya sangat panjang ya untuk bisa bersama-sama negara-negara yang berbeda itu. Betul. Dalam orkestra itu. Nah, sebelum kita bahas tentang penampilan waktu ini, mungkin yang menarik adalah sosok perempuan di balik konduktor loh, menjadi konduktor. Iya. Nah, ini perjalanan seorang Yunis Tong sendiri untuk akhirnya menjadi konduktor ini seperti apa? Jadi memang konduktor itu di dunia ya, kebanyakan itu memang lebih banyak oleh pria ya dari zaman dulu. Jadi musisi semua memang male dominated ya. Tetapi memang sampai belakangan ini bukan lagi dilihat male atau female, tetapi dilihat dari kemampuannya. Saya sendiri mulainya tuh dari kecil main piano. Oke. Ya, S1-nya saya dengan piano, dan jadi konduktor itu tidak bisa ambil dari S1, harus dari S2. Jadi selalu ada background alat musik lah, atau misalnya jadi teacher dulu untuk ngajar, baru setelah ada pengalaman baru jadi S2 untuk konduktor, ambil gelarnya. Nah, saya sendiri suka nyanyi, saya suka main piano, tetapi saya rasa itu kok very lonely ya. Karena untuk jadi piano performance itu harus latihan 10-12 jam. Untuk jadi benar-benar bagus kan. Ya bukannya saya jelek-jelek banget lah. Cuma saya sendiri nggak suka terlalu sendiri gitu loh. Saya lebih suka untuk bersosialisasi. Dan memang dari kecil udah ikut KUR, Jakarta Oratorio Society. Udah dari tahun 86 di sini. Nah, itu memang sangat saya suka bergaul dengan orang. Ya, I like to make music with other people.
Terus juga kalau misalnya perform sendiri gugup jadinya tiba-tiba, ya kan. Nah konduktor dua-duanya, satu bisa punya temen, kedua membelakangi semua penonton. Jadi nggak gugupnya hilang ya? Iya, cause I make music with my friends gitu loh. Itu satu kesatuan di stage yang orang melihat satu orkestra besar, tetapi benar kita satu family yang membuat musik gitu. Menjadi harmoni yang indah. Iya, menjadi harmoni yang indah. Membuat orang terpukau. Iya, betul. Sampai Bapak Menteri juga ya. Yunis ini kalau dulu tadi bilang adalah main piano. Berarti memang dibesarkan oleh keluarga yang pecinta musik klasik atau seperti apa? Jadi memang ayah saya, Stephen Tong, itu dia selain pendeta tetapi juga dia sangat cinta musik klasik. Ya, dia yang bikin kur oratorio pertama di Jakarta. Terus dia sendiri bukan orang yang belajar musik, tetapi karena dia sangat cinta musik, dia autodidak, semuanya belajar sendiri sampai dia kondak. Nah terus sudah sampai ibu saya juga seorang pianis, jadi memang dulu dari kecil pianis, dia yang mengajar saya pertama kali. Tapi namanya anak sendiri susah diajar ya. Jadi saya enak ngajar orang. Iya. Jadi saya berubah ke beberapa guru lah. Bukannya bandel-bandel amat, cuma memang secara jadwal gitu kan. Nah, waktu sampai tahun 2009 ayah saya udah nunggu pemerintah kapan nih bikin gedung konser. Kan ada gedung konser kesenian Jakarta. Tetapi itu kan kecil secara kapasitas. Sedangkan Jakarta punya rakyat berapa banyak sih? Betul. Iya kan? Ya udah bikinlah satu hall namanya Aula Simfoni Jakarta. Ada Jakarta Symphony Orchestra yang sering tampil di sana, Jakarta Oratory Society juga. Nah itulah background saya. Adik saya juga seorang konduktor, Rebecca Tong. Berarti memang dibesarkan dengan lingkungan pecinta musik klasik musik. Lalu juga piano yang memang dididik sejak kecil ya. Masih ingat nggak Yunis sendiri main piano pertama kali lagu apa dan waktu itu di mana? Nggak inget, tetapi saya inget teman-teman saya semua suka main Fur Ellis. Tahu dong Fur Ellis? Tadi-dadi-dadi-dadadam, ya kan? Nah, terus mereka tanya sama saya, "Kamu kan main piano. Kamu main nggak Fur Ellis?" Fur Ellis apaan ya? Ternyata saya udah lewat dari Fur Ellis. Nggak pernah dikasih Fur Ellis. Saya udah lewat. Terus ya udah saya belajar sendiri. Ternyata ada kenangan-kenangan yang waktu kecil malah udah melampaui teman-teman lain ya. Nah, untuk pendidikan sendiri, tadi menariknya adalah ternyata melanjutkan tidak di Indonesia. Waktu itu prosesnya seperti apa? Jadi memang di Indonesia pada saat itu untuk musik itu tidak terlalu banyak ya lingkungannya, apalagi yang piano. Jadi kebanyakan orang memang keluar gitu. Nah saya keluar untuk ambil S1 Indonesia piano di Calvin College, Michigan. Ketemu guru yang Korea lah, dia sangat bagus. Dia sangat nurture, sangat ngajarin saya bagaimana cara menganalisa musik, dipretelin satu-satu ya kan. Nah setelah itu baru saya lanjutkan ke S2 di Westminster Choir College. Westminster Choir College itu di tengah-tengahnya antara jadi di New Jersey, di kota Princeton, ada Princeton University. Nah di tengah-tengah itu antara New York Philharmonic di New York sama Philadelphia. Kita setiap tahun tuh pasti ada 5-6 kali perform dengan New York Philharmonic dan Philadelphia Orchestra. Itu dua orkestra yang one of the best in the world gitu loh. Jadi kita sendiri ya sering kontak sama mereka. Dapat kesempatan juga ya waktu itu. Benar-benar pengalaman yang luar biasa. Nah selain pengalaman, menariknya Yunis akhirnya tidak di luar, malah kembali lagi ke Indonesia. Dan melihat perubahan tentu banyak terjadi ya, khususnya di bidang musik. Kalau Yunis lihat dari zaman waktu itu dengan sekarang perbedaannya seperti apa? Kalau dulu mungkin sedikit seperti kata Yunis. Kalau dulu memang konser itu sangat jarang ya. Jadi adanya recital. Tapi kalau orkestra tuh hampir tidak ada, mungkin setahun sekali gitu ya, setahun 2 kali. Dulu ada yang namanya Pak Adi Dharma, terus ada yang namanya Nusantara Symphony Orchestra. Itu juga salah satunya dipropori kurnya oleh almarhum Ibu Aida Swensen yang barusan saja meninggal. Nah, terus waktu ayah saya mulai Symphony Jakarta, itu membuat satu Jakarta Symphony Orchestra di mana the only orkestra yang perform setiap bulan. Tidak ada hal itu sebelumnya, ya kan. Nah, itu mulai employ musisi gitu loh. Dari Indonesia semuanya, kita nggak pernah ambil dari luar. Jadi ambil dari Indonesia, mulai digarap itu. Jadi orkestranya mulai kecil dari 30 orang. Repertoarnya juga lebih simple. Karena namanya orang baru belajar. Jadi ada kelasnya gitu. Nah, dari sana memang saya nggak mau terus di luar negeri ya. Karena
di luar negeri who are you gitu loh. Ya kan, di sini I feel home, ya kan. Terus juga maunya memajukan Indonesia lah, gitu, ya kan. Ngapain terus di luar? Betul. Karena kalau nggak kita kembali lagi untuk memajukan bangsa, siapa lagi nanti ya Mbak Yunis ya? Dan akhirnya itu terjawab dengan penampilan-penampilan setiap bulan. Berarti secara full Yunis Tong ini aktif juga di Aula Simfoni tadi ya? Ya, saya memang managing directornya di sana di Aula Simfoni Jakarta, dan saya juga guest conductor untuk Jakarta Symphony Orchestra, dan saya juga chorus master di Jakarta Oratorio Society. Memang lumayan lah. Lumayan banyak jobnya ya. Lumayan. Kita all in. Jadi bisa aja kalau misalnya tertarik nanti bisa langsung tanya-tanya ke sana. Ananda juga yang mengaudisi musisi-musisi Indonesia. Nah, tetapi waktu dia kontak saya di bulan April awal atau Maret akhir kalau nggak salah, nah itu dia bilang mau nggak on board nih, ya kondak di Borobudur. Sampai bingung Borobudur yang mana nih. Hotel kali ya.